Pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus mafia hukum mafia pajak Gayus Tambunan masih terus berlangsung. Baru saja Ketua KPK melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri dan Jaksa Agung di Gedung KPK Jakarta. Dan apa yang dibahas dalam pertemuan ini, kita langsung ikuti jumpa pers yang saat ini tengah berlangsung. Untuk memulai kembali tradisi konsultasi 3 bulanan. Nah, ini realisasinya untuk memulai itu, dan tadi beberapa hal yang terkait dengan kesepakatan mengenai konsultasi 3 bulanan itu saya sampaikan secara garis besar. Pertama, MOU yang sudah ada selama ini di antara 3 lembaga ini akan dilanjutkan kembali, insya Allah dalam bulan Februari ini. Kemudian yang kedua, akan dilakukan koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, lalu Kementerian Hukum dan HAM dengan KPK. Ini berkaitan dengan kepentingan lembaga-lembaga tersebut terkait dengan pembentukan pengadilan tipikor di daerah. Dan yang sudah terbentuk itu bagaimana agar berjalannya bisa lebih tertata secara manajemen. Sebagaimana kita ketahui, pengadilan tipikor ini menjadi agenda yang disepakati bersama oleh KPK dengan Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung, tapi dalam prakteknya nanti juga perlu ada sistem yang lebih dikembangkan, kerjasama yang dikembangkan dengan kepolisian dan Departemen Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga lembaga yang tadi bertemu itu sepakat bahwa kami bertiga akan meningkatkan kualitas dan percepatan kerjasama dalam semangat untuk menegakkan hukum. Jadi semangatnya itu meningkatkan kualitas. Kemudian terkait kasus Gayus, kami sepakat 3 instansi ini bahwa kasus ini akan dilakukan dengan pendekatan supervisi, investigasi, dan sharing data. Di antara sharing data itu juga melibatkan data dari PPATK dan Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya kami juga ingin mempercepat proses-proses pemeriksaan, penyelidikan dan seterusnya terhadap kasus mengenai kasus Gayus itu. Itulah garis besar, dan kami mohon Pak Kapolri nanti setelah itu Pak Jaksa silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua KPK yang bisa memfasilitasi hari ini. Beberapa hal tadi sudah disampaikan mengenai rencana pertemuan-pertemuan. Tentunya pertemuan-pertemuan tadi yang kita harapkan adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing institusi, terutama kepolisian, itu bisa mendapatkan solusi yang berkaitan tentunya dengan tugas-tugas pendidikan dan penyidikan. Artinya pendidikan dari awal kita sudah mendapatkan bantuan dari kejaksaan untuk setiap kegiatan penanganan kasus-kasus yang memang sulit, termasuk penanganan kasus korupsi, itu setelah dimulainya pemberitahuan pendidikan, itu kami sudah dibantu oleh jaksa peneliti untuk melakukan kerjasama di dalam penyidikan sehingga tidak ada nanti penyidikan itu yang bolak-balik untuk dilakukan oleh penuntutan dari kejaksaan. Demikian juga
ada kegiatan-kegiatan antara kepolisian sebagai penyidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut, KPK, hal-hal yang memang menjadi permasalahan yang perlu untuk joint penyelidikan, joint investigasi. Salah satu masalah kasus Gayus, saya kira itu yang menjadi langkah-langkah untuk penyelesaian lebih cepat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dalam arti data untuk proses pemenuhan unsur, langkah-langkah tentunya yang mengait kepada masalah penyidikan Gayus, terutama yang berkaitan dengan barang bukti uang 28 miliar, 74 miliar yang kami sudah selesaikan untuk diteliti oleh kejaksaan berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan, yaitu mengenai masalah gratifikasi, kemudian pencucian uang. Itu yang bisa kami selesaikan. Tentunya tidak menghentikan kasus-kasus yang lain berkaitan dengan Gayus, terutama masalah penyuapan. Saya kira yang tadi koordinasi kerjasama joint penyelidikan dan joint investigasi, saya kira untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai sebelumnya. Kemudian langkah-langkah lebih lanjut tentunya sekali lagi tadi bagaimana penyidikan ini lebih kepada memenuhi unsur-unsur yang menjadi proses penyidikan selanjutnya. Saya kira itulah solusi bagaimana kerjasama tadi kita laksanakan. Demikian dari kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan selamat siang. Rekan-rekan para media dan elektronik maupun cetak. Sebagaimana apa yang telah diungkapkan tadi oleh Bapak Ketua KPK maupun Kapolri, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua. Pertama, tadi dijelaskan oleh Ketua KPK, kita juga membahas terkait dengan masalah pelaksanaan persidangan dalam tipikor. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam tipikor ini sudah mulai dilaksanakan, mulai jalan, khususnya di Jawa ini adalah di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ini sudah mulai berjalan dan sebentar lagi Bandung sudah mulai dalam tipikor. Yang menjadi pembicaraan kita atau pembahasan kita, bagaimana peradilan ini bisa berjalan lancar sehingga tidak terhambat karena ada hal-hal yang mengganggu. Perlu saya sampaikan bahwa yang sudah berjalan di Jawa Timur ini terkait misalnya katakanlah TKP itu terjadi di Madiun, sementara persidangan harus kita lakukan di Surabaya. Ini kan memakan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke peradilan Surabaya. Atau mungkin nanti yang akan datang mungkin akan terjadi antara Bekasi ke Bandung, tapi mungkin itu masih lebih singkat. Nah, ini tentu kita harus lakukan pembahasan bagaimana supaya kita tidak terhambat karena terkait masalah mungkin pengawalan tahanan yang harus diemban oleh pihak Polri, kemudian juga rumah tahanan mungkin penghadapan saksi-saksi, pembawaan barang bukti yang semuanya ini harus dilakukan secara baik dan aman sehingga dapat dilakukan di persidangan di Surabaya atau di Bandung. Ini salah satu dua yang harus kita bicarakan. Dan kemudian tadi kita harus sepakati seperti yang dikatakan Pak Ketua KPK tadi, ini harus kita perluas pertemuan kita dengan Ketua MA dan Menkumham
di 1 hari. Dan kemudian juga tadi disinggung masalah court monitoring, dan KPK juga sudah menyiapkan untuk ketiga peradilan tipikor. Cuma persoalannya nanti untuk peradilan lainnya, karena di dalam planningnya bahwa tahun ini sudah harus terbentuk di 33 provinsi. Nah, ini tentu terkait juga dengan masalah penganggaran yang saat ini masuk dalam anggaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu juga kita sepakati akan dibahas lebih lanjut. Khusus mengenai kejaksaan, tadi juga kita bahas bahwa ada rencana sedangkan jaksa yang harus sebagai pengganti nanti atau persiapan mengikuti peradilan tipikor. Saya katakan bahwa kita sudah sedang dalam pendataan ke daerah-daerah yang nantinya akan kita serahkan kepada KPK untuk dilakukan fit and proper. Itu yang kita lakukan nanti. Terkait dengan masalah Gayus, tentunya ya pasti akan bertanya terkait dengan masalah Silus. Tadi juga kita bahas bahwa bagaimana diketahui untuk Silus itu sudah kita lakukan koordinasi dengan Polri dan sudah dilakukan pemeriksaan. Dan mungkin pada hari Jumat nanti kita akan hadapkan untuk 3 orang saksi dari kejaksaan yang telah diminta kemarin melalui saya, dan itu kita akan lakukan pada hari Jumat. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, singkat saja karena beliau juga ada acara, kami juga sebentar lagi ada tamu nanti. Yang kedua, apakah KPK juga akan masuk untuk KPK? Apakah KPK juga akan masuk melalui pembuatan miliar dan 74 miliar? Dan bagaimana pembagian antara 150 miliar antara KPK dengan polisi? Langsung satu dulu. Jadi mengenai barang bukti uang 28 miliar dengan 74 miliar. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah dikenakan gratifikasi dan pencucian uang, money laundering. Menyangkut yang tadi ditanyakan, tentunya baru pada pengakuan Gayus. Diharapkan nanti pada proses selanjutnya dari hakim nanti untuk bagaimana kepada yang bersangkutan untuk membuktikan dari mana uang itu. Saya kira itu. KPK. Apa mau 24 masuk? Ya, pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers pertemuan dari KPK, Jaksa Agung, dan juga Kapolri masih terkait berbagai masalah kasus hukum, dan juga tadi salah satu ditanyakan oleh penanya yang dari salah satu media menanyakan bagaimana dengan penanganan kasus Gayus. Dan tadi terakhir jawaban dari Kapolri masih melihat juga dari persidangan bagaimana si tersangka bisa membuktikan dari mana asal uangnya. Ya, belum ada titik terang yang betul-betul konkret dari konversinya, tapi kita akan terus pantau perkembangan dari sana. Tapi untuk sementara itulah breaking news untuk saat ini. Tetaplah di Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi.